Namo Vishnupadaya Vishnupastaya Bhutale Srimate Chaitanya Chandra Dasaritanaya.
Krishna se tumhara, Krishna ji se paro, tumhara sarvati hai. Krishna se tumhara, Krishna ji se paro, tumhara sarvati hai. Hami to kangara, Krishna Krishna boli, Dalita pati Hami to kangara, Krishna Krishna boli, Dalita pati Hami to kangara, Krishna Krishna boli, Dalita pati
Srimate Gauranga Swami Nityanande Krishna Krishna Ya Bhutale Srimate Gauranga Govinda Swami Nityanande Gauravani Pracharine Nirmite Satunyavadi Patyate Pracharine Gauravani Pracharine Nirmite Satunyavadi Patyate Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
वेदांत की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरिवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की मायापुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई की जमुना माई की तुलसी देवी की भक्ति देवी की श्रीमती राधारणी की हरिनाम संकीर्तन की निताय गौतम all good all good all good all good ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वरूपमनन्ति वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सागरपद्मातनीकं साद्वैतं सावधुरं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादाचार्यवर्गा श्रीविशाखानंदस्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोविन्द गोपिकानन्द नमो महावदनाय कृष्णाय प्रलयते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Navadivyo Charisundaya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Sri Chaitanya Chandaya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandaya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandaya Namo Namaste. Hare Krishna. Hare Krishna. Thanks to Prandan Prabhu, he arranged this program here and he has given opportunity to us to speak Krishna Katha here. Terima kasih kepada Prabu Premadana yang telah menyusun acara untuk malam ini sehingga kami bisa menyampaikan Krishna Katha pada tanggal 29 Juli 2016. So, everyone in this world, they want that whatever happiness they like to get, they should get it from Krishna. Setiap orang di dunia materi ini ingin mendapatkan kesenangan apapun, kebahagiaan apapun yang diperolehnya, itu hendaknya didapat dari Krishna. But many, they do not know that real pleasure is there if we will serve Krishna. Tetapi tidak begitu banyak yang tahu bahwa kesenangan ataupun kebahagiaan ataupun yang kita peroleh itu hendaknya didapat dengan cara melayani Sri Krishna. Therefore, we are looking for our own pleasure always. Karena itulah kita selalu mengejar kenikmatan dan kepuasan diri kita selalu. Time and again we are being cheated. Namun malangnya berulang-ulang kali kita telah tertipu. When we are trying to get happiness, actually we are not getting that happiness. Ketika kita berusaha mencari kesenangan itu, sesungguhnya bukan kesenangan yang kita peroleh. So 100% we are actually we forgot Bhagavan Krishna. Ya, tetapi sesungguhnya kita sudah 100% melupakan Bhagavan Sri Krishna. We forgot our own Sarup. Ya, bukan hanya lupa pada Krishna, bahkan kita lupa pada identitas diri kita sendiri. Therefore we don't want Krishna. Karena itulah kita tidak ingin Krishna. We don't want to serve Krishna. Kita tidak ingin melayani Krishna. And we don't want that Krishna should get happiness. Dan juga kita tidak ingin supaya Krishna yang mendapatkan kepuasan, mendapatkan kesenangan. Rather we want that our sense gratification must be there. Tetapi sebaliknya bahkan ya hanya kepuasan indria kitalah yang harus dikemukakan. Somehow we will get our sense enjoyment. Dan dengan cara bagaimanapun kita harus mendapatkan kepuasan indria ini. The mind is always showing us that we should go for sense enjoyment. Dan pikiran selalu menunjukkan kepada kita agar kita selalu mengejar kepuasan indria ini. So mind is always betraying with us. Dan ya pikiran ini selalu berkhianat pada kita. And due to mind we are deprived of serving Krishna. Dan karena pikiran pula kita telah dijauhkan dari pelayanan pada Sri Krishna. How mind is playing with us we are not able to understand. Bagaimana pikiran ini bermain dengan diri kita itu pun kita tidak tahu. We are being controlled by our mind. Kita telah dikenalikan oleh pikiran. So therefore we are not serving Krishna, we are trying to serve our own body. Karena itulah kita tidak mau melayani Krishna dan kita berusaha untuk melayani badan kita ini. So therefore we are suffering in this material world. Karena itulah kita telah menderita di dunia material ini. In this material world no one is interested to listen Harikatha. Di dunia material ini tidak ada seorang pun yang tertarik untuk mendengarkan Harikatha. Sometimes I pose that I am listening Harikatha. Kadang-kadang kita bertingkah seolah-olah kita mendengarkan Harikatha. And very loudly I say, yes, I need a Lord Hari. Dan dengan kata keras, dengan ucapan keras kita mengatakan, iya saya membutuhkan Sri Hari. But if we will go inside the mind and heart, tapi kalau kita masuk ke dalam hati dan pikiran kita sendiri, we will find that actually we do not need Hari. ya kita akan menemukan dengan jelas bahwa sesungguhnya kita tidak membutuhkan Tuhan Sri Hari. Instead of that absolute truth, I need Bhoga. Bhoga means enjoyment. Daripada kita membutuhkan kebenaran mutlak ini, kita hanya membutuhkan boga, kenikmatan material. And that Bhoga is Vaitama.
Dan boga itu sesungguhnya kaitawa. Kaitawa means cheating one. Kaitawa itu artinya sesuatu yang menipu diri kita. Dharma, artha, kama, moksha, these are called kaitava. Dharma, artha, kama, dan moksha ini disebut sebagai ya yang menipu diri kita. So, in other words, you can say, even if we are coming to Krishna, we want something for our own pleasure. Dengan kata lain, kita dapat mengatakan walaupun kita telah datang kepada Krishna, masih tetap kita menginginkan sesuatu yang lain selain Krishna. Therefore, in this material world, we are becoming the servant of our senses. Karena itulah di dunia materi ini kita telah menjadi pelayan daripada indera-indera kita sendiri. So we are just thinking about our gross body and subtle body. Kita hanya berpikir tentang badan halus dan badan kasar kita. Without this gross body, subtle body, there is nothing else. Tidak, di selain badan kasar dan badan halus kita, tidak ada sesuatu yang lain yang kita pikirkan. Whatever we see, dharma is going on or karma is going on in this material world. Apapun, dharma apapun, dan karma apapun yang kita saksikan, yang kita lihat di dunia material ini, behind this our own sense gratification is there. Di belakangnya pasti ada keinginan untuk kepuasan indera-indera kita sendiri. So if there is no sense gratification, then people will never go for their dharma karma. Kalau tidak ada keinginan untuk kepuasan indera-indera, tidak ada orang yang mau melaksanakan dharma ataupun karma ini. By lip service, sometimes we say we don't need anything. Hanya kadang-kadang hanya di bibir saja mengatakan, oh saya tidak butuh apapun. But inside so much other desires are there. Tetapi di dalam hati begitu banyak keinginan-keinginan yang lain. This is called kapatya. Inilah yang disebut sebagai kapatya ataupun kepalsuan. Kapatata, Hypocrisy. ya, kemunafikan. If this kapatata will be there in our heart, Selama masih ada kapatata ataupun kemunafikan di dalam diri kita, di dalam hati kita, Bhagavan who is sitting inside our heart as Antarjami, he will never manifest before us. ya, Bhagavan yang bersemayam di dalam hati kita sebagai antaryami ataupun paramatma tidak akan pernah mewujudkan dirinya di hadapan diri kita. Bhagavan as Paramatma, he wants to sanction whatever we need. Bhagavan sebagai paramatma yang bersemayam dalam hati kita, dia ingin memenuhi ataupun memutuskan segala apa yang menjadi keinginan kita. We don't want Krishna's pleasure, we want our own pleasure. Kita tidak menginginkan kepuasan bagi Krishna, kita hanya menginginkan kepuasan untuk diri kita. So Paramatma is sanctioning that. Dan untuk itu pun paramatma masih juga memenuhinya. And this is our disease. Inilah penyakit kita. We are all diseased persons. Kita semuanya orang yang sedang menderita sakit. So what to speak about the pleasure of Lord Hari? Apalagi yang dapat kita katakan untuk kepuasan Tuhan Sri Hari. Rather we have no mind to serve Lord Hari at all. Bahkan kita tidak ambil pusing untuk tidak melayani Bhagavan Sri Hari sama sekali. Because we are all attracted towards asat. Karena kita semuanya hanya tertarik kepada asat, kepada sesuatu yang palsu. We are not attracted towards sat, the absolute truth. Kita tidak tertarik kepada sat, kepada kebenaran mutlak. We have no desire to serve the absolute truth. Kita tidak mempunyai keinginan untuk melayani kebenaran mutlak itu. But the Vaishnavas, they always want to do welfare to the jivas. Tetapi para Vaishnava selalu ingin memberikan kesejahteraan kepada setiap jiwa. Therefore they always speak about the absolute truth. Karena itulah, ya, para Vaishnava selalu berbicara tentang kebenaran mutlak. If their katha will enter into our heart, jika kata ataupun Krishna kata, ucapan-ucapan beliau masuk ke dalam hati kita, then we will get the mercy of the Supreme Lord. maka kita baru akan mendapatkan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. So Vaishnavas, they always speak about the Krishna Katha only for the welfare of the jiva. Jadi para Vaishnava ini selalu menyampaikan Krishna kata hanya untuk kesejahteraan para jiwa. So at the first instance, we may not be able to appreciate it. Mungkin pada awalnya kita tidak mampu untuk menghargainya. But that is needed. Tetapi itulah yang sesungguhnya dibutuhkan. Like the
jaundice patient, those who are having Ibaratnya jaundice, seperti orang yang menderita sakit kuning. so they cannot relish the sweetness of the sugar candy. Mereka tidak dapat menikmati manisnya gula ataupun permen. But the Kaviraj, the Ayurvedic doctor, gives some medicine. Tetapi Kawiraj ataupun para dokter memberikan gula sebagai obat And orang yang ask menderita him to sakit take kuning. this medicine with this rock candy. Dan dia dokter ataupun Kawiraj ini memohon kepada pasien, kepada diri kita untuk memakan ya rock candy ataupun permen ini. So therefore we are in avidya tapta. Karena itu sesungguhnya kita berada dalam avidya tattva. Tapta. Tata. Tapta. Tapta. Avidya tapta means we are having disease of ignorance. Avidya tapta artinya kita memiliki penyakit kegelapan kebodohan. So therefore Krishna Katha is the medicine for these ignorant people. Karena itu, Krishna kata inilah satu-satunya obat bagi orang-orang yang dalam kegelapan kebodohan. So it will never give us pleasure to our senses. Dunia material ini tidak akan pernah memberikan kepuasan kepada indera-indera kita. But if you will listen Krishna Katha, then you will develop desire to serve the Supreme Lord. Tapi kalau kita melayani Bhagawan Sri Krishna, mendengarkan Krishna kata ini, maka kita akan mengembangkan keinginan untuk melayani Bhagawan Sri Krishna. Who is real friend of ours? Siapakah yang menjadi sahabat kita yang sesungguhnya? Surdam. Surdam means well-wishing friend. Siapa yang menjadi surida kita ataupun teman yang mensejahterakan diri kita? The Vaishnavas are really Surdam. Para Vaishnava inilah yang sesungguhnya surida bagi kita. They are always wanting to do welfare to us. Mereka ini, beliau-beliau ini selalu ingin memberikan kesejahteraan bagi kita semuanya. So why we are coming to Krishna to get something for our own sense gratification? Jadi pertanyaannya, kenapa kita datang kepada Krishna untuk mendapatkan sesuatu yang lain hanya untuk kepuasan indera-indera kita? What type of benefit we will get from it? Keuntungan macam apa yang akan kita peroleh dengan tindakan seperti itu? Krishna is Antarjami, he knows everything. Krishna adalah antaryami, beliau tahu segalanya. If someone wants him, then he will go to him. Kalau seseorang sungguh-sungguh ingin datang kepadanya menginginkan Krishna, pasti orang itu akan datang kepada No one can Krishna. cheat Krishna. Tidak ada seorang pun yang mampu menipu Krishna. So therefore, outside something and inside something cannot cheat Krishna. Ya, karena itu kalau sesuatu di luar dan sesuatu yang berbeda di dalam, dengan cara demikian kita tidak akan mampu menipu Krishna. Therefore, one will be only cheated. Karena itu orang itu tersendirilah yang akan selalu tertipu. So, since we need to be cheated, therefore we are getting cheated. Karena kita menginginkan untuk ditipu, karena itu pula yang datang hanyalah penipu. This whole world is full of Krishna Vaimukata. Krishna Vaimukata means turning our face away from Krishna. Ya. Dunia material ini penuh dengan Krishna Vibhukata. Ya. Artinya orang-orang yang berpaling dari Krishna kata. Due to forgetfulness of Krishna, we have come to this material world. Karena kita lupa sepenuhnya pada Krishna, kita telah datang ke dunia material ini. So this material world is meant for these persons who have forgotten Krishna. Jadi dunia material ini adalah dimaksudkan bagi orang-orang yang telah lupa pada Krishna. And this is a prison house. Dan ini disebut penjara. So 100% people, those who are really not wanting Krishna, they are coming to this material world. Jadi orang yang sama sekali tidak menginginkan Krishna, merekalah yang datang ke dunia material ini. But in this material world, though this is a prison house, but still mercy is there. Tapi dunia material ini walaupun dibandingkan sebagai penjara, ya, namun tetap ada karunia yang mengalir di sini. Bhagavan saying he is Surdam Sarvabhutana. Bhagawan selalu mengatakan Suridam Sarvabhutana. He is well-wisher of all living entities. Beliau adalah teman baik
yang mensejahterakan bagi semua makhluk hidup. So even if we are in this material world suffering here, Walaupun still kita masih menderita di dunia material ini, Bhagavan wants to do something good for us. namun Bhagawan masih ingin lakukan sesuatu untuk kebaikan untuk Out kita. of causeless mercy, he appears here always. Atas karunia yang tiada sebabnya, beliau selalu datang ke dunia material ini. And he sends his Nitya Siddha Bhaktas Dan beliau juga selalu mengirim para bakta nitya siddha bakta beliau. to help us. Untuk tujuannya hanya untuk menolong diri kita. Therefore, this type of bhaktas, they come to this material world and Karena itu para bakta, para teman-teman intim Bhagawan Sri Krishna selalu datang ke dunia material ini. and they try that we will turn our face towards Krishna. Beliau ini datang kepada kita agar kita mengarahkan kembali wajah kita kepada Krishna. So we are all suffering souls, we are suffering so much. So who is our real friend? Jadi kita di sini adalah setelah menderita begitu banyak, dan siapa sesungguhnya yang menjadi sahabat kita, teman kita? The eternal friend is Vaishnava. Sahabat kekal kita adalah para Vaishnava. So therefore, those who are dear devotees of Bhagavan Krishna, Karena itu para penyembah terkasih Bhagawan Sri Krishna, if we will associate with them, jika kita bergaul dengan mereka, then we will turn our face towards Krishna. maka pasti kita akan dapat mengalihkan wajah kita kembali kepada Krishna. We are all looking towards Maya. Kita semuanya hanya mengejar ataupun mencari maya. We are going for Deha Dharma, Mano Dharma. Kita selalu hanya mengejar Deha Dharma, Mano Dharma. And therefore, we are always going for sense gratification. Karena itulah kita selalu hanya berusaha untuk mengejar kepuasan indria. Directly or indirectly, this is creating obstacle in Hari Bhajan. Ya, inilah yang menciptakan penghalang baik secara langsung maupun tidak langsung bagi bhajan kita sendiri. Those who are having disease, they will never appreciate doctor. Mereka orang-orang yang menderita sakit tidak akan pernah menghargai dokter. Because doctor's treatment, they don't like. Karena mereka yang sakit tidak menghargai tindakan dokter untuk menyembuhkan dirinya. And unless doctor will give treatment, the diseased person, they will never become free from disease. Selama dokter tidak memberikan tindakan, memberikan obat pada kita, maka kita tidak akan pernah sembuh dari penyakit kita. Similarly, we don't accept the sadhus. Demikian pula kita tidak mau menerima sadhu. We don't think that the sadhus are really our well-wishing friends. Kita tidak pernah berpikir bahwa sadhu adalah sahabat sejati kita. We think they are our enemies. Dan kita selalu berpikir bahwa sadhu itu adalah musuh kita. So therefore we don't want to go to sadhus. Karena itulah kita tidak ingin datang kepada sadhu. But still sadhu goes to everyone. Tetapi tetap sadhu datang kepada setiap orang. Because we are not going to sadhu, therefore we are becoming deprived of getting their mercy. Karena kita tidak mau datang kepada sadhu, karena itulah kita dijauhkan dari karunia sadhu. This is our really foolishness. Inilah kebodohan kita yang sesungguhnya. This is our ignorance. Inilah kebodohan kita. So we are not thinking about welfare of our soul. Kita tidak pernah berpikir tentang kesejahteraan diri kita sebagai roh. When someone is thinking about our welfare of souls, we are thinking he is our enemy. Ketika kita berpikir tentang kesejahteraan sang roh, bahkan sebaliknya kita yang berpikir itu adalah musuh kita. Therefore we are trying to kill ourselves. Karena itulah kita sedang berusaha untuk bunuh And diri. we are inviting all inauspiciousness. Dan dengan demikian kita sudah mengundang segala kemalangan. Therefore we are liking the false than the truth. Karena itu pula kita lebih menyenangi sesuatu yang palsu daripada yang benar. Therefore who is there in this material world except sadhu? Karena itu siapa di dunia material ini kecuali para sadhu Who is really our friend? yang sungguh-sungguh menjadi sahabat yang kesejahteraan kita. Even if we are not looking towards Krishna, Walaupun kita tidak mencari Krishna, but sadhus, they have so much compassion for us.
sadhu memiliki kasih sayang yang sangat besar bagi kita. They are coming to us Mereka selalu datang kepada kita and they are trying how we can turn our face towards Krishna. dan beliau selalu berusaha agar kita dapat mengarahkan kembali wajah kita, diri kita kepada Krishna. We don't have any sukriti. Kita juga tidak memiliki sukriti apapun. Sadhu gives us sukriti. Dan sadhu memberikan kita sukriti. Take the example of Hunterman Murgari. Mari kita melihat contoh dari seorang pemburu yang keji, yaitu Mrigari. Mrigari was not having any sukriti. Mrigari tidak memiliki sukriti apapun. But Narada Muni came to him Tetapi Narada Muni datang kepadanya. and he gave sukriti to Mrigari. Dan Narada Muni memberikan sukriti itu kepada Mrigari. Finally, the Mrigari Hunterman became a bhakta. Dan akhirnya atas karunia dari Narada Muni, Mrigari sang pemburu yang keji ini menjadi seorang Waisnawa, menjadi bhakta. So therefore, the sadhus are really our well-wishers. Karena itu sadhu adalah sesungguhnya yang sahabat yang mensejahterakan kita. So if someone will become bahirmukha, means he will turn his face away from Krishna. Tetapi sebaliknya, jika seseorang menjadi bahir muka, memalingkan wajahnya menjauh dari Krishna, They will not accept what sadhu is saying. mereka tidak akan pernah menerima apa yang dikatakan oleh seorang sadhu. But those who wants to turn his face towards Krishna, Tetapi mereka yang sudah mengalihkan kembali wajahnya kepada Krishna, they will definitely surrender unto the lotus feet of sadhu. mereka pasti nantinya akan berserah diri pada kaki Padma Bhagawan Sri Krishna. There is nothing else other than devotion or bhakti. Sehingga akhirnya dia dapat mengerti bahwa tidak ada sesuatu yang lain selain bhakti. Nothing can take us to Krishna. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mengambil kita jauh dari Krishna. Only bhakti will take us to Krishna. Hanya bhakti yang akan mengantarkan kita kepada Krishna. Bhakti Vasa Madhava. Bhakti Vasa Madhava. Basa Madhawa. Bhakti is controlling Madhava. Bhakti dapat mengendalikan Sri Madhawa. Madhava is enchanted by the bhaktas. Madhawa hanya ditarik oleh para bhakta. So therefore, this bhakti starts from Sravana Kirtana. Karena itu bhakti ini mulai dari Sravana Kirtana. It is said Sravana Kirtana Smaranadi Lakshana Bhakti. Di sini dikatakan Sravana Kirtana Laksana Bhakti. It starts from Sravana Kirtana Smarana. Karena itu dijelaskan, mulai dari Sravana, Kirtana, Sravana, Kirtana dan Smarana Bhakti. Bhakti is of Devicharini. Bhakti juga, Bhakti will not go here and there. Bhakti tidak akan pernah pergi ke sana kemari. So if someone will get bhakti, Kalau seseorang mendapatkan bhakti, so what he will do first? apa yang dia pertama lakukan? He has to surrender first Pertama, dia harus berserah diri to a bhakta. kepada seorang bhakta. And then he will get the samanda jnana from that bhakta. Dengan berserah diri pada seorang bhakta, akhirnya dia akan mendapatkan sambandha gyana dari bhakta. We need samanda jnana. Yang pertama kita butuhkan adalah sambandha gyana. We should develop our relationship with Krishna. Kita hendaknya mengembangkan kembali hubungan kita bersama Krishna. And that is Divya Jnana. Dan itulah yang disebut Divya Gyana. Then we should listen Krishna Katha. Dan yang kedua, selanjutnya kita harus mendengarkan Krishna Katha dari Guru. As long we are not having our Atma Darshan, we will have to listen Krishna Katha time and again. Sepanjang kita belum mendapatkan Atma Darsan, kita harus berulang-ulang dan terus-menerus mendengarkan Krishna Katha ini. As long we are not having our soul consciousness, we must listen Krishna Katha. Sepanjang kita belum memiliki kesadaran rohani, kita harus terus-menerus mendengarkan Krishna By Katha. listening Krishna Katha, slowly we can understand that we are the spirit soul. Dengan mendengarkan Krishna Katha selalu, akhirnya berangsur-angsur kita dapat menyadari bahwa diri kita adalah roh. Then after that we can understand that there is a super soul. Dan yang kedua, akhirnya kita dapat paham bahwa ada Paramatma, roh yang utama. Then we can understand the Supreme Personality of Godhead is there. Dan tahapan berikutnya kita dapat memahami
bahwa ada personalitas Tuhan yang Maha Esa pula. Then we will have the darshan of the Supreme Personality of God. Dan akhirnya kita memperoleh darsan dari personalitas Tuhan yang Maha Esa. So, even if after darshan, there will be Shravanam. Dan Listening to bahkan God. setelah kita memperoleh karunia darsan sekalipun, kita harus lebih banyak lagi mendengarkan. So therefore it is called that Shravana is Nitya, eternal. Karena itu dijelaskan di sini bahwa Srawana itu adalah kekal. So Shravana Kirtana must not be stopped. Srawana Kirtana ini hendaknya jangan pernah dihentikan. The listening and the chanting should go on. Yang mendengarkan, proses mendengarkan dan memuji ini harus terus berlanjut. So if the Shravana Kirtana will be stopped, then there will be fall down. Kalau seseorang menghentikan proses Srawana Kirtana ini, pasti akhirnya dia akan terjatuh. Therefore Sriman Mahaprabhu said, Kirtaniya Sadahari. Karena itu Always Chaitanya chant Hari Mahaprabhu Kirtan. mengatakan, Kirtaniya Sadahari. Kita hendaknya selalu mengucapkan nama Sri Hari. One should always chant Hari Kirtan. Seseorang hendaknya terus-menerus mengucapkan Hari Kirtana. So without taking rest, we should chant Harinam. Bahkan tanpa perlu mengasuh, hendaknya kita terus melaksanakan Hari Kirtana. If you will not chant Harinam, then we cannot remember Krishna. Kalau kita tidak mau mengucapkan Harinam, pasti kita tidak akan mampu mengingat Tuhan Sri Krishna. Hari will never come to our memory. Sri Hari tidak akan pernah mau datang pada ingatan kita. Therefore, constantly we should chant Harinam. Karena itulah kita hendaknya terus-menerus secara konstan kita hendaknya melakukan Harinam. When Krishna will come to our mind, Ketika Krishna mau datang kepada pikiran kita, then the other thoughts will run away. maka pikiran-pikiran yang lain akan pergi. There will be no other thoughts at all. Maka tidak akan ada pikiran-pikiran yang lain lagi. So therefore, we must think that we are Krishna Dasa. Karena itulah kita harus memantapkan kedudukan kita, kesadaran kita bahwa kita ini adalah Krishna Das. We are the eternal servitor of Bhagavan Krishna. Kita ini adalah pelayan dari pelayan kekal Bhagavan Sri Krishna. So if we are not thinking that I am Dasa, Jadi kalau kita tidak berpikir bahwa diri kita adalah pelayan dari para pelayan, how can we do Harinam? bagaimana kita dapat melakukan Harinam? In order to do Harinam, we should think that we are the servant of Bhagavan Krishna. Dalam usaha kita untuk dapat melakukan Harinam secara terus-menerus, kita harus selalu berpikir bahwa diri kita ini adalah pelayan-pelayan kekal Bhagavan Sri Krishna. Therefore Mahaprabhu said, Dasa Dasanu Dasanu. Karena itu Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan bahwa kita ini adalah dasa anudasa. Who's Dasa? Siapa yang disebut sebagai pelayan? Krishna Dasa sa Dasa. Ini Krishna dasa dari dasa. Krishna Dasa, my Gurudev is Krishna Dasa. Sulang Gurudev, guru kerohanian kita adalah Krishna dasa. I am my Guru's Dasa. Dan saya sendiri, kita sendiri adalah pelayan dari guru So kita. I am Dasa's Dasa. Karena itulah kedudukan kita adalah pelayan dari pelayan. And this is Swarup Gyana or Samandar Gyana. Inilah disebut sebagai Swarup Gyana ataupun Sambandha Gyana. So without this Samandar Gyana or Swarup Gyana, one cannot serve Krishna. Tanpa Swarup Gyana ataupun Sambandha Gyana ini, orang tidak dapat melayani Krishna. Hari and Hari Kirtan, both are non-different. Antara hari dan hari kirtan, kedua-duanya tidak berbeda. Both are Aprakrita Brahma Swarupa. Kedua-duanya adalah Prakrita Brahma Swarupa. Both are transcendental. Kedua-duanya hari kirtan dan Sri Hari adalah rohani. So therefore it is said Sabda Brahma. Karena itulah selalu dikatakan Sabda Brahma. Hari Kirtan is Sabda Brahma. Hari kirtan ini adalah Sabda Brahma. So Sabda Brahma, more and more we will chant. Semakin banyak kita mengucapkan, mengumandangkan Sabda Brahman ini, We will get all auspicious. maka kita akan mendapatkan segala kemujuran. So therefore Sabda should not be stopped. Karena itu Sabda Brahman ini hendaknya jangan pernah dihentikan. We should not stop Hari Kirtan. Kita hendaknya jangan menghentikan hari kirtan. Anabhriti Sabdat, Sabdat, Anabhriti Sabdat. Anabriti Sabda. So should not be stopped. The Hari Kirtan should not be stopped. Jadi hari kirtan ini jangan pernah berhenti. The karma phala, result of karma is karma. Ya,
hasil daripada karma adalah karma pala. Hari Kirtan, the result of Hari Kirtan is prem, love. Dan hasil daripada Hari Kirtan adalah prema ataupun cinta kasih rohani. So if we will go for karma, then we will get karma phala kama. Ya, kalau kita hanya melaksanakan karma, yang kegiatan untuk membuahkan hasil, kita akan mendapatkan karma pala. Hasil daripada kegiatan itu yang berupa kama. And due to that kama, that lusty desire will come back here time and again. Karena akibat daripada hasil daripada karma pala ini berupa kama ataupun nafsu ataupun ingin kepuasan diri, So maka therefore, kita harus berulang kali datang ke dunia material it ini. will give up Hari Kirtan. Jadi karena itu kalau kita menghentikan Hari Kirtan, Then we cannot become free from anarthas. maka kita tidak akan pernah terbebas dari anartha. So therefore we should chant, we should repeat the name of Lord Hari and the glories of Lord Hari. Karena itulah kita hendaknya selalu mengucapkan dan mengulang-ulang ya nama suci Sri Hari dan kemuliaan keagungan Krishna kata daripada Tuhan Sri Hari. So when we will chant more and more, then we will free from anarthas. Jika kita semakin banyak melaksanakan mengucapkan nama suci Sri Hari dan hari kata ini, ya, maka kita akan terbebas dari anartha. Then we will develop desire to serve Lord. Maka kemudian kita akan dapat mengembangkan keinginan untuk melayani Bhagawan Sri Krishna. Our consciousness will be healthy consciousness. Maka kesadaran kita akan menjadi sehat. So therefore, one should not stop the chanting Lord Hari. Karena itulah hendaknya seseorang ataupun siapapun jangan berhenti memuji Tuhan Sri Hari. So when the jiva will become free from anarthas, Ketika sang jiwa terbebas dari segala anartha, he will have enough bliss, maka dia akan mendapatkan cukup kebahagiaan dan kedamaian. and he will try to chant more and more. Maka dia akan terus berusaha untuk semakin banyak melaksanakan kirtan ataupun mengucapkan. So therefore the conscious being, those who are having Karena children, itu makhluk-makhluk yang berkesadaran, they cannot remain without chanting the name of mereka God. tidak akan bertahan hidup tanpa mengucapkan nama suci Tuhan. So Krishna Kirtan, that is our characteristic. Ya, Krishna Kirtan ini adalah karakteristik kita, karakter kita. There, that Krishna Kirtan is our nature. Dan Krishna Kirtan ini harus menjadi sifat wajar kita, sifat alamiah kita. And that is eternal seva. Dan itulah pelayanan kita yang kekal. So that should not be stopped at all. Dan itu jangan pernah dihentikan sama sekali. So if there is no samanda gyan, one cannot do kirtan. Jadi kalau tidak ada sambandha gyana, orang tidak akan pernah dapat melakukan hari kirtan. One cannot develop bhakti. Orang tidak akan pernah dapat mengembangkan bakti. Therefore samanda gyana is the most important thing. Karena itu sambandha gyana adalah hal yang terpenting, paling esensial. So what is samanda gyana? Dan kemudian pertanyaannya, apa itu sambandha gyana? I and Bhagavan Krishna. This is samanda. I and Bhagavan Krishna. Ya. Sambandha gyana artinya antara diriku dan Bhagawan Sri Krishna. There is relationship between I and Krishna. Artinya hubungan antara diri kita dengan Bhagawan Sri Krishna. So what is the samanda? Dan karena itu apa itu sambandha? I am the servitor of Krishna. Ya. Saya ini adalah pelayan dari pelayan Bhagawan Sri Krishna. Where there is samanda, where there is relationship, then love is there. Nah, kalau ada hubungan, pasti kemudian ada cinta. So where there is love, there is a knowledge that that one the object of love is mine, own, very dear to me. Ya, kalau ada pengetahuan bahwa ada cinta, ada hubungan, ada cinta, artinya kita menyadari bahwa orang yang kita cintai adalah hal yang terpenting bagi diri kita. So that is bhakti. Itulah bakti. So by associating with sadhu guru, we can realize this. Jadi dengan bergaul dengan sadhu guru Vaishnava, kita dapat menginsyafi hal ini. Then we can understand that everything is available here
can be used for Maka Krishna seva. kemudian kita dapat memahami apapun yang tersedia di alam material ini itu dapat digunakan untuk melayani Bhagawan Sri Krishna. So that time one will never think that every object is an enjoyable object. Karena ketika itulah kita dapat berpikir bahwa ya segala objek ini bukan objek untuk kenikmatan diri kita. So everything is Krishna's enjoyable object. Ya, segala sesuatu adalah objek kenikmatan bagi Krishna. So therefore, one will try to serve Krishna, Karena itulah setiap orang akan berusaha untuk melayani Krishna, giving him all pleasure. untuk memberikan segala kepuasan pada dirinya. So then one type of affection attachment will develop. Maka kemudian akan mulai mengembangkan keterikatan dan mulai mengembangkan cinta kasih. That time he will understand that all happiness Krishna should get, and Dan ketika itu pula dia dapat memahami bahwa Krishna harus mendapatkan segala kepuasan. and when Krishna will get happiness, I will become happy. Ketika Krishna berpuas hati, maka kita pun akan berpuas hati. So this is Sevaka Sevya Gyan. Inilah yang disebut sewaka sevya gyan. Sevya is Bhagavan Krishna, Sevak we are Sevaka. Ya, kita ini adalah sewaka dan sevya adalah Bhagawan Sri Krishna. So Mukta Purusha, those who are liberated one, Dan mereka yang digolongkan sebagai mukta purusa, artinya orang-orang yang sudah mencapai tingkat pembebasan. their duty is to serve. Maka kewajiban mereka adalah untuk melayani. And those who are conditioned souls, Sedangkan mereka yang dalam keadaan sebagai roh terikat, their nature is to enjoy. maka sifat wajarnya, sifat alamiahnya adalah untuk menikmati. So therefore those who are liberated person, they are all protected by the Sudarshan Chakra of Bhagavan Krishna. Karena itu semua siddha purusa ini, orang-orang yang terbebaskan, pelayan-pelayan Tuhan Sri Krishna, selalu dilindungi oleh Sudarsana Chakra. Unless we will serve Bhagavan Krishna, we cannot get any auspicious. Selama kita tidak melayani Bhagawan Sri Krishna, kita tidak akan pernah mendapatkan kemujuran apapun. We are all conditioned souls, therefore we need shelter. Kita ini semuanya adalah roh-roh yang terikat, karena itulah kita sungguh-sungguh memerlukan perlindungan, Shelter of the liberated souls. yaitu perlindungan dari orang-orang yang telah terbebaskan. So when we take shelter at the lotus feet of the liberated soul, Ketika kita sudah berlindung pada roh-roh yang telah mencapai pembebasan, that time we will give up our desire to enjoy. ketika itulah kita akan meninggalkan keinginan kita untuk menikmati. The Atma's eternal nature will manifest. Maka sifat wajar daripada sang Atma akan muncul. So that time Atma will start serving the Paramatma of the Supreme Personality of Godhead. Ya. Ketika itulah sang Atma akan mulai melayani Atma, Paramatma dan Personalitas Tuhan Yang Maha Esa. But the conditioned souls, they know only enjoyment is their right. Ya. Tetapi para roh yang terikat hanya mengerti bahwa kenikmatan adalah kepentingan dirinya. For enjoyment, no inspiration is needed. Untuk kenikmatan, ya perlu ada inspirasi. Automatically they get all inspiration. Ya, secara otomatis mereka akan mendapatkan segala inspirasi. But in order to come to Krishna, we need some inspiration. Ya. Dalam usaha kita untuk datang kepada Krishna, kita perlu inspirasi. And that inspiration to go to Krishna is coming from sadhus. Dan inspirasi untuk datang kepada Krishna itu datang dari sadhu. So by sadhus association, one will become very cautious. Dengan pergaulan dengan seorang sadhu, seseorang akan menjadi sangat berhati-hati. Then he will become free from sense gratification. Dan akhirnya dia akan terbebas dari kepuasan indriawi. So therefore, the sadhaka, those who are doing sadhana, they should engage in Krishna seva. Karena itu para sadaka artinya mereka yang melakukan sadhana, harus selalu menyibukkan dirinya dalam pelayanan kepada Bhagawan Sri Krishna. Unless they will engage in Krishna seva, Tanpa dia menyibukkan dirinya dalam pelayanan pada Bhagawan Sri Krishna, the desire for sense enjoyment will never go from their maka heart. keinginan untuk kepuasan indria tidak akan pernah pergi dari hatinya. So
So therefore one should not become lazy to serve Bhagavan Krishna. Karena itu hendaknya seseorang jangan malas untuk melayani Bhagavan Sri Krishna. In that case, this sense and gratification, sense enjoyment will occupy his heart. Ya, jika tidak demikian, maka kepuasan indriawi ataupun kenikmatan materi ini akan menguasai hatinya. Sometimes we see that when a sadhu is speaking Krishna Katha and the devotees they are sitting there as if they are listening very attentively. Ya, kita juga kadang-kadang melihat ketika sadhu menyampaikan Krishna Katha, para penyembah duduk seolah-olah mereka kusuk sekali mendengarkan dari sadhu. But when the time will come for Hari Seva, Tetapi pada saatnya tiba untuk melaksanakan hari sewa, so they don't develop any desire to do that. ya, mereka tidak ingin, tidak mengembangkan keinginan sedikit pun untuk melakukan pelayanan. Because he has to use his senses and body for that seva. Karena dia tidak ingin menggunakan badan dan indrianya untuk melakukan pelayanan. They are really not sadhaka. Ya, orang yang seperti itu sesungguhnya bukan sadaka. They don't want to do any labor or any physical seva to Krishna. Dia tidak ingin melakukan pelayanan, apapun secara fisik kepada Krishna. They have no encouragement for Krishna seva. Dia tidak memiliki keberanian untuk melakukan Krishna sewa. There is another type of person. Ada jenis orang yang lain lagi. They sit down for Harikatha. Mereka duduk untuk hari kata. They may listen or may not listen. Mungkin apakah dia sungguh-sungguh mendengarkan ataupun sama sekali tidak mendengarkan. They may be careful or not careful. Apakah dia hati-hati ataupun hanya sambil lalu saja. But they do so much physical labor. Tetapi mereka ini sangat rajin melaksanakan kegiatan badan. So that is also not right thing. Itu juga tidak benar. So we will listen Harikatha and we will develop desire to serve Hari. This simultaneously these both should go together. Maka hal ini kedua-duanya harus secara simultan berjalan bersama. Yang pertama mendengarkan dengan kusuk Krishna Katha, mendengarkan uraian tentang Sri Hari dari guru. Kemudian pada saat bersamaan kita juga hendaknya melaksanakan kegiatan badan untuk melaksanakan pelayanan. Therefore one should have taste to listen Harikatha. Karena itulah orang hendaknya mengembangkan rasa untuk mendengarkan Krishna Katha. And by listening Krishna Katha, one has to develop desire to serve Lord. Dengan mendengarkan hari kata Krishna Katha, orang hendaknya mempunyai inspirasi, mempunyai semangat untuk melaksanakan pelayanan kepada Sri Hari. Those who are so much doing seva to Lord Hari, they will develop taste to listen Harikatha. Mereka yang melakukan banyak pelayanan kepada Sri Hari, mereka pasti akan mengembangkan keinginan pula untuk mendengarkan Sri Hari. And by listening the Harikatha, one will develop his strong relationship with Guru and Krishna. Dengan mendengarkan hari kata dan pelayanan, mereka akan mengembangkan hubungan yang kokoh bersama Guru dan Sri Hari. So that time everything he can use for Hari's pleasure. Ya, pada tataran itu dia dapat menggunakan segala sesuatu dalam pelayanan kepada Tuhan Sri Hari. That time one will see that how Krishna is only Supreme Person of Godhead. Ketika itu dapat menyadari bahwa personal Tuhan yang Maha Esa Sri Krishna adalah personal Tuhan yang Maha Esa. He is the supreme enjoyer. Dan beliau adalah penikmat yang tertinggi. So we will have to give enjoyment to him. Karena itulah kita hanya yang harus memberikan segala kepuasan pelayanan kepada beliau. Therefore, unless we will come to sadhu, listen Krishna Katha, Karena itu tanpa kita datang kepada sadhu dan mendengarkan Krishna Katha dari beliau, we will not be free from our sense enjoyment. kita tidak akan pernah terbebas dari keinginan untuk kepuasan indera-indera As kita. long our sense enjoyment desire will be there, Sepanjang kita masih memiliki keinginan-keinginan untuk kepuasan indriawi, we kepuasan cannot diri, develop our relationship with Lord Hari. kita tidak akan dapat mengembangkan hubungan kita bersama Tuhan Sri Hari. Therefore, it says, Jao Bhagavata Pada Vaishnava Sthane. Karena itu dijelaskan
Jaho Bhagavata Pada Vaishnavera Stane एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण. Ekanta Esarayakara Chaitanya Charani. Why one will take shelter at the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu? Kenapa orang harus berlindung pada kaki Parmasuri Chaitanya Mahaprabhu? Because Chaitanya Mahaprabhu has shown the path Karena Sri Chaitanya Mahaprabhu telah menunjukkan jalan bagi kita in which we can go for the love of Krishna. dengan mana kita dapat menempuh jalan bakti kepada Krishna. We can develop our loving relationship with Krishna Kita dapat mengembangkan hubungan cinta kasih kita bersama Krishna by listening Krishna Katha from Vaishnava dengan cara mendengarkan Krishna kata dari seorang Vaishnava and taking shelter at the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. dan berlindung pada kaki Parmasuri Chaitanya Mahaprabhu. So Mahaprabhu gave this Harinam, Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan kita Harinam ini. and by chanting this Harinam one can get love of Krishna. Dan dengan mengucapkan Harinam ini, nama suci Sri Krishna ini, kita mendapatkan cinta kasih rohani Sri Krishna. One can develop his loving relationship with Krishna. Dengan cara demikian, dia dapat mengembangkan hubungan cinta kasihnya bersama Bhagawan Sri Krishna. And that is very much needed for us. Itulah yang sungguh-sungguh kita butuhkan. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Terima kasih banyak. जय श्रील गुरुदेव की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री राधा रसेश्वर की जय। श्री गौनिताय की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। हिताय गौर कमान हरि बोल। ये चैतन्य चंद्र गुरु महाराज की Any question? Kalau ada pertanyaan, silakan. Jangan takut bertanya, tidak akan dikenai bayaran. Silakan. Tapi saya ingin sedikit masalah pelayanan. Jadi kadang-kala ada pelayanan, tapi orang takut mengambil pelayanan tersebut. Jadi orang takut mengambil pelayanan dan menyerahkan pelayanan kepada orang lain. Dengan harapan adalah biar orang lain itu dapat banyak karunia. Apakah tersebut baik atau tidak? Siapa yang dapat karunia? Yang melakukan pelayanan atau yang menyerahkan pelayanan pada orang lain? Maksudnya? Jadi ya yang saya maksud adalah, jadi kadang-kadang kalau satu orang mengambil pelayanan, padahal mungkin pelayanan sudah banyak, tapi orang lain masih tidak memberikan apa-apa. Begitu disampaikan kepada orang lain tadi, dia katakan bahwa silakan aja ambil pelayanan biar anda dapat pelayanan banyak. Hal tersebut baik atau tidak? So, Prabhuji has a question that one devotee already get so much service to do, and other devotee don't have any service yet. But when one devotee asks, the devotee who not get any service give chance to do some service, and he said let him to do all the service so that he will get so much mercy from that service like that. Is that right to say that or what? I don't understand. Like two devotee A and B. The B devotee already get so much service, or they do so much service, but A devotee they don't have any service. When the President Temple or the devotee asked him to do service to the A devotee, but he said just give to B devotee to do service so he can get much mercy like that. So is that right consciousness for if they do like that? What will happen to a devotee? Apa yang akan terjadi pada penerima A karena dia tidak mau melakukan pelayanan? A devotee doesn't want to serve. Artinya penyembah A ini tidak mau melakukan pelayanan, tidak ingin melakukan pelayanan. He wants that B should do all seva.
Dia menginginkan supaya penyembah B ini yang selalu melakukan pelayanan. So what type of benefit a devotee will get? Kalau dia sama sekali tidak mau melakukan pelayanan, keuntungan apa yang akan dia peroleh? Why he will be considered as devotee? Kenapa orang itu dianggap sebagai penyembah kalau dia tidak mau melakukan pelayanan? And he is shifting the responsibility to others. Dan Why dia he will be a devotee? Dan dia hanya mengalihkan tanggung jawab pada orang lain. Dia penyembah macam apa dia? Apakah dia dapat dikatakan sebagai penyembah? When someone is getting seva, he should think that this mercy is flowing, mercy is coming. Ketika orang diberikan pelayanan, ya, diberikan kesempatan untuk melakukan sebuah pelayanan, dia hendaknya berpikir bahwa ini karunia sedang mengalir pada dirinya. He doesn't want to serve, means he is losing his mercy. Kalau dia tidak ingin melakukan pelayanan, artinya dia sedang kehilangan kesempatannya untuk mendapatkan pelayanan, untuk melakukan pelayanan. Itu maksudnya. Ya. Yang lainnya? Artinya itu Yunanda, ya. Nggih, silakan Prabu. Hare Krishna, Guru Maharaj. Betapa sulitnya kita mengendalikan pikiran, terutama yang begitu liarnya pikiran itu. Bahkan kita sudah berlatih, berulang-ulang kita latihan, tetap aja masih pikiran itu ngalor ngidul, karuan-karuan gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena saya sebelum ikut Hare Krishna, saya sudah ikut juga semacam latihan-latihan pengendalian pikiran itu, termasuk mungkin latihan yoga, kemudian apapun yang ada kaitannya dengan latihan-latihan pikiran itu. Nah, setelah ikut Hare Krishna, itu pun selalu muncul apa yang telah biasa saya lakukan sebelumnya. Nah, oleh karena itu, Guru Maharaj, masih diperbolehkan kalau misalnya sebelum kita berjapa untuk mengalahkan pikiran-pikiran yang tadinya begitu liar, saya masih terkadang muncul kebiasaan-kebiasaan yang saya latih, atau ya katakanlah pernah berguru gitu ya, yang tujuannya jelas untuk mengalahkan maya gitu ya. Untuk itu semuanya latihan-latihan yang saya ikuti selama ini. Nah, setelah saya ikut Hare Krishna, diperbolehkan saya masih melakukan atau melaksanakan latihan itu yang sebelumnya saya sudah bahkan puluhan tahun saya terbiasa seperti itu, dan sering sekali muncul setiap saya duduk, kemudian pagi kadang-kadang jam 3 bahkan jam 2 saya sudah bangun, kemudian saya duduk di altar, selalu muncul itu kebiasaan-kebiasaan itu. Dan setelah muncul, kemudian saya baru bisa lebih berkonsentrasi untuk berjapa. Nah, pertanyaan saya adalah masih apakah diperbolehkan masih melakukan hal-hal seperti itu? Terima kasih, Guru Maharaj. Says Dev Prabhu has a question that really very difficult to control mind. So even we already try so many process, yeah, even before we following Krishna consciousness,
he already learned how to control mind and how to defeat Maya like that, and already many years doing that kind of process. And after we are following this Krishna consciousness, is we can we still doing that process, or we should only depend on chanting the holy name? Like today, he said that he was get up early about 2 or 3 o'clock in the morning and sitting in front of the altar, and when he start for chanting, then that kind of process he was learned before still appeared on his mind, and when that process was appear, so he said that he can concentrating his mind more or better like that. Is that still can be practiced, that what we learned before, or what? What learned before, I don't know. Apa yang Prabhu telah pelajari sebelumnya, Guru Maharaj tidak tahu. But getting up early and sitting and chanting is very nice. Tapi bangun pagi dan duduk berjapa itu sangat baik. Everybody is sleeping that time. There is no other sound, vibration disturbing Karena us. ketika pagi-pagi bangun, seperti tadi Prabhu katakan jam 3 ataupun jam 2, kan dalam keadaan tenang sekali, yang pada saat itu tidak ada suara-suara yang lain yang mengganggu pikiran kita, ataupun suasana yang sangat kondusif untuk untuk berjapa. If you can chant that time, it is nice that our mind will become more fixed. Ya, kalau kita bisa berjapa pada saat itu akan sangat baik karena pikiran kita menjadi mantap. What practice he was doing earlier, I don't know. Ya, pelajaran apa yang Prabhu pelajari ataupun praktikkan sebelumnya, Guru Maharaj tidak tahu apa itu. Kalau tidak dijelaskan dengan gamblang, kan Guru Maharaj tidak tahu. He said that before was learned from someone that have to go to forest, go to the cave and do meditation, and to licking the fires like that, or licking the fire. Fire. Yeah. This fire. And where is the petir apa namanya? Storm. Yeah, we chasing storm, so we attacking by storm like that. Is that kind of learning or practice can do? And in Krishna consciousness it is not mentioned. Dalam Swaran Krishna itu tidak dijelaskan seperti itu. Listen Krishna Katha carefully, chant nicely, and do seva to Krishna. Jadi dari tadi ini sudah ditekankan, mendengarkan Krishna kata dengan teliti, dengan serius, ya. Kemudian melakukan sadhu sangha, melayani Krishna dengan baik, dengan serius, itu saja dilakukan sudah cukup. Kita tidak perlu lagi memboroskan waktu harus jalan-jalan ke hutan ataupun masuk ke goa dan sebagainya. Itu sudah masa lalu, Prabu.
Kalau sudah sempurna dengan itu kan Prabhu tidak perlu kesalahan Krishna lagi. We want that you should become bhakti yogi. Ya. Guru Maharaj ingin supaya Prabhu menjadi seorang bhakti yogi. No need to become mystic yogi. Tidak perlu menjadi mistik yogi. Okay? Silakan. Prabhu di luar. Apabila kita melakukan pelayanan di asram dan kebutuhan masing-masing, akhirnya kita meninggalkan pelayanan itu dan menggunakan kelas seperti sinilah istilahnya. Apakah lebih penting kita mendengarkan kelas atau melakukan pelayanan masing-masing? So he has a question. If we already appointed to do service in the temple, but we not do that service, instead of doing service in ashram, we come to this place to hear Krishna Katha like that. Is that right to do like that? When you are given some responsibility to serve Krishna, then you cannot come to listen Krishna Katha. How will you listen? Suppose you are pujari, you are doing puja, and Krishna Katha is going on. How will you listen Krishna Katha that time? It's not nice. Living to seva, you will come and listen Krishna Katha. It's not nice. Jadi itu tidak baik kalau kita sudah diberikan tanggung jawab sebuah pelayanan, seperti umpamanya menjadi pujari harus arati ya jam 7 ataupun tugas malam, sedangkan pada saat bersamaan ada Krishna Katha, kemudian kita meninggalkan tugas sebagai pujari ya, dan kita datang untuk mendengarkan Krishna Katha, itu tidak baik. But if some opportunity is there, you must listen. Tetapi kalau ada kesempatan untuk mendengarkan di luar tugas yang sudah ditugaskan untuk kita, itu harus digunakan kesempatan itu. If you think that I am pujari, I should not listen Krishna Katha, that will not help you. Tetapi sebaliknya, kalau sebagai pujari kemudian berpikir, oh saya sudah setiap hari melayani Krishna secara langsung, saya tidak perlu lagi mendengarkan Krishna Katha, itu juga pandangan ataupun pendapat yang keliru, tidak benar. One should always have some aspiration to listen Krishna Katha. Setiap penyembah hendaknya mempunyai inspirasi untuk dapat mendengarkan Krishna Katha. If someone is serving, suppose someone is cooking, but we are also, sometimes we are arranging speaker, then even if someone is cooking, he can listen to Krishna Katha. Ya seperti contohnya, ya kita sedang tugas masak umpamanya, dan pada saat bersamaan ada kelas begitu, ya kita bisa memperpanjang loudspeaker atau apa itu sampai di dapur, sehingga kita juga bisa mendengarkan Krishna Katha. Ataupun kita mencari kesempatan yang lain, karena itulah perlu di tempat diatur jadwal, ya siapa bertugas pada saat tertentu dan sebagainya, ya. Ataupun kalau pas ada Krishna Katha umpamanya, kalau bisa teman yang sudah pernah mendengarkan dia tukar tugas begitu, supaya sama-sama memperoleh kesempatan untuk mendengarkan Krishna Katha. Itulah kebijakan dari seorang manajer. If you are engaged in Krishna Seva and you are not able to listen Krishna Katha, still by serving to Krishna you will get all the knowledge. Kalau kita sungguh-sungguh melayani Krishna dengan cinta kasih, walaupun kita belum pernah tidak ada kesempatan untuk mendengarkan Krishna Katha, atas karunia Krishna kita akan dapat memahami semuanya. By listening little you will get knowledge about Krishna. Dengan mendengarkan sedikit saja kita mendapatkan pengetahuan tentang Krishna.
Silakan Prabu dan Dadula. Kasih mic-nya yang tadi. Izin. Untuk di Bali biasanya saya melakukan pelayanan dengan mengucapkan mantra-mantra itu dengan irama Bali. Saya sendiri merasakan juga menggunakan training, saya menggunakan gentel Bali. Contohnya kalau kita baca Umajana Timiran Dasya, saya gunakan dengan 5 Bali. Amatnyana Timiran Dasya Janana Janana Takaya Satu Tubitan Yena Tasmai Sri Gawe Nama Mukam Karoti Jalan dan seterusnya. Mohon izin Guru Maharaj, apakah itu diperbolehkan atau tidak? Terima kasih. Yes, we said that when we chanting the mantra, the prayer in Balinese tone, and we use we have also the ganta, we call ganta bell, Balinese bell, little bit bigger, nice sound like that. And he chanting the mantra like what is demonstrating little bit, and with the ganta like that. Is that, can we do like that? Why everyone is doing like that in temple? Are they doing temple like that? Apakah di tempat juga melakukan seperti itu? What is the need of doing according to Balinese tune? Apa perlunya untuk melakukan itu sesuai dengan dan Bali? We should chant mantra to please Krishna. Ya, kita hendaknya mengucapkan mantra dengan tujuan untuk memuaskan Sri Krishna. We are doing puja to Krishna, we should chanting mantra to please him. Kita melaksanakan puja ataupun mengucapkan mantra, tujuannya adalah untuk memuaskan Sri Krishna. Very sweet way we can please Bhagavan Krishna. Kalau dengan cara seperti itu, dengan cara indah seperti itu dapat memuaskan Bhagavan Sri Krishna, itu boleh saja. And every mantra is having its own tune. Dan sesungguhnya setiap mantra itu memiliki penekanan ataupun tune tertentu. In your Bali, only one tune. Ya, Bali mungkin yang there are One type chanting. Yeah, there are many tune. Many tune. Yeah, many tune. According to the level of the mantra like that. The way he demonstrated, Yeah. I have The other one. this tune. Yeah, the other one. Yeah. So we have certain tune, we should chant in that tune. Ya, jadi mantra itu sudah dibuat sedemikian rupa dengan penekanan ataupun tune-tune tertentu, ya, nada-nada tertentu. When we are chanting, we should understand the meaning and we should absorb ourselves in that mantra. Ya, dan ketika kita mengucapkan mantra itu, kita harus paham maknanya ataupun artinya, dan kita kusuk di dalam mantra itu. Ampun. Sudah tahu, silakan. Jadi pada di awal kelas, jadi ada disampaikan oleh Guru Maharaj tentang bagaimana ketika kita melakukan sewa atau pelayanan, jadi mestinya harus terbebas dari segala motivasi atau kepentingan untuk pemuasan dunia. Dan hari ini, jadi tentu saja kita yang masih dalam tahap belajar, jadi dalam sewa apapun yang kita lakukan, entah kita seperti pelayanan arcana atau pelayanan kasih kelas atau pelayanan harinam atau apapun, kadang-kadang sering bahwa keinginan-keinginan
untuk kepuasan indera itu selalu ada pasti tentunya. Dan bagaimana dengan situasi seperti hari ini? In the class, Guru Maharaj always said that during our service to Krishna, we have to do for the pleasure of Krishna without any motive for our own self or sense gratification. But because we are very new, it's not yet in the advanced stage. Sometimes or oftenly when we doing service, even maybe like puja as pujari, or when we speaking or giving class like that, sometimes the desire for our own enjoyment is appear, like that is how we can do. Is that okay? Therefore it is said that we should listen. Karena itulah kita tadi selalu ditekankan, kita hendaknya lebih banyak lagi mendengarkan. We should do listen from Vaishnava sadhu. Kita hendaknya mengembangkan keinginan yang kuat dan serius untuk mengembangkan dari sadhu Vaishnava And chant Hare Krishna. dan mengucapkan mantra Hare Krishna. And slowly we'll become free from this our own desire. Dan berangsur-angsur kita harus terbebas dari keinginan-keinginan pribadi kita. In Godagiri, one pujari was doing puja. Di Gadagiri ada seorang pujari yang ditugaskan untuk melaksanakan puja. He was very much attached to Mangalarti Chena sweet. Dia sangat terikat dengan manisan yang dipersembahkan setiap pagi, yaitu cena. After Mangalarti, he will take all the chena. Setelah mengalarati, dia akan mengambil semua cena itu. Another one pujari was there. Kemudian ada pujari yang lain lagi. When chena prasad was offered to Krishna, Ketika cena ini cena persembahan pagi ini dipersembahkan pada Krishna, and he took that plate and kept in a different place where this pujari could not see that where it is. Kemudian prasadnya itu disembunyikan oleh pujari yang satunya, piringnya itu dipersembunyikan sehingga pujari yang lainnya tidak bisa menemukannya. That day that pujari was looking for that chena and asked the other pujari, "Did you see chena? Where is chena?" Kemudian pujari yang satunya bertanya, "Apa kamu lihat cenanya, di mana cenanya?" The second pujari said, "I don't know." Kemudian pujari yang kedua mengatakan, "Oh, saya tidak tahu." Since then, whenever he was doing Mangalarti, he will keep the chena plate nearby and he will do Mangalarti and Dan setelah kejadian itu, setiap kali dia habis mempersembahkan cena, jadi piring cena itu ditempatkan di sampingnya, kemudian dia melaksanakan arati. Sambil melaksanakan arati, dia noleh-noleh cenanya. so whether someone is taking that chena or not. Jangan selalu berpikir supaya apakah jangan-jangan nanti ada orang mengambil cenanya. So he is doing arati to Krishna and watching his own chena. Dan sambil mempersembahkan arati kepada Krishna, tapi dia terus menoleh cena. This way one will not please Krishna. Dengan pelayanan seperti itu, tentu tidak akan memuaskan Krishna. And that type of own sense enjoyment will go when you listen. Dan keinginan untuk kepuasan indria seperti itu akan hilang ketika kita secara teratur mendengarkan Krishna kata. That pujari was not listening to Krishna. Dan pujari itu memang tidak pernah mendengarkan kelas. He was always saying, "I cannot hear." Dia selalu mengatakan, saya tidak bisa mendengar, saya hanya bisa menikmati cena.
Hari Krishna Guru Maharaj. Jadi sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Guru Maharaj telah berkenan berkarunia ke pondok Hamba ini. Semoga kami mendapatkan hikmah dan mendapatkan karunia kekuatan sehingga bisa selalu dalam jalan bakti. Pertanyaan saya, ada seorang penyembah di Facebook menyatakan bahwa sebenarnya kita tidak perlu mendengarkan fatwa yang tinggi-tinggi. Yang kita perlukan itu sebenarnya adalah praktek yang real dalam pelayanan bakti. Kemudian saya agak bingung dengan statement seperti ini karena ini sebenarnya juga bisa mempengaruhi bahwa kita tidak perlu taktuan. Saya mendiskusikan ini dengan Prabu Anantawijaya juga, Anantawijaya tidak setuju dengan hal ini. Sebenarnya apa yang dia maksud dengan tatwa yang tinggi, tatwa yang mana yang rendah? Dalam kesadaran Krishna ini saya pikir segala sesuatu adalah tinggi karena berkaitan dengan Krishna. Jadi apa seharusnya yang kita lakukan kalau kita mendengarkan statement-statement aneh seperti itu, dimana Srila Gurudev sendiri menekankan kita harus mengerti Krishna secara tatwa. Tetapi ada yang tidak perlu, yang penting adalah prakteknya, yang realisasinya, yang keinsapan yang benar. Tidak perlu tatwa yang tinggi-tinggi. Terima kasih. First we would like to thank Guru Maharaj for your kind mercy to come to this place, and we hope that all the devotee will got benefit by your presence and Krishna Katha and association. And he asked one question, Guru Maharaj. In the Facebook, one devotee was uploaded, make a statement that we no need to hear the highest tatwa. The most important thing is our practice and our consciousness and practice in bhakti like that. So he also discussed this statement with Anantawijaya Prabhu, and he also not agree with that statement like that. So is that correct? We are no need tatwa and high tatwa. Which one is considered high tatwa and low tatwa like that? What we understand in Krishna consciousness, man is the highest tatwa because it's connected to Krishna. That's means the highest. If we don't like to hear the highest tatwa and he said that it's better just is most important is our consciousness and our practice in bhakti like that. How we can understand what he is, that he really understood that what he do is what he practice already bhakti, and what we understand that Gurudev always stressing that we have to understand everything in tatwa, not in apparent consideration like that. So is that correct? If someone say make statement like that, because that thing also influence many devotees who read it. So that the person who has made this statement that we don't need highest tattva, so what he is doing, he is saying we should practice bhakti. So to whom he will render bhakti? Jadi penyembah yang mengatakan itu bahwa kita tidak perlu mendengar fatwa yang tinggi, dan kemudian harus kita lihat apa yang dia lakukan. Kemudian kalau dia mengatakan dia lebih baik mempraktekkan bhakti saja, apakah dia sudah tahu kepada siapa dia mempersembahkan baktinya itu? Perhaps he has not understood what is the meaning of tattva. Mungkin saja dia belum mengerti apa itu tatwa yang dalam arti yang sebenarnya. There are three tattvas. Ada 3 tatwa. Isha tattva, jiva tattva, maya tattva. Ya, ini 3 tatwa yang sangat mendasar. Ada jiwa tatwa, ada isha tatwa, dan ada prakriti tatwa.
Isha Tattva, Jiva Tattva, Maya Tattva. Isha Tattva, Jiwa Tattva, dan Maya Tattva. Maya Tattva is Prakriti Tattva. Anyway, so if someone has understood that he has to render bhakti to the Supreme Lord Krishna, then he has understood the Tattva. Kalau dia sudah mengerti bahwa dia hendaknya mempersembahkan baktinya itu kepada Bhagawan Sri Krishna, artinya dia sudah mengerti tatwa. That is Tattva. Itulah tatwa. So perhaps he does not understand the word Tattva, what is the meaning of Tattva. Mungkin ya secara pertimbangan material mungkin dia tidak mengerti apa arti kata tatwa yang sebenarnya. Therefore he is saying, let us do bhakti, but we should not go for the highest Tattva. Karena itu dia mengatakan mari kita hanya perlu melaksanakan bakti, tidak perlu ya mengejar tatwa yang tinggi. So why one will render bhakti? Untuk apa orang mempersembahkan bakti? If he have no relationship, so how he can render bhakti? Ya, kalau dia tidak mempunyai hubungan, tidak mengembangkan hubungan dengan Krishna, bagaimana dia dapat melaksanakan bakti? In order to render bhakti, one has to develop some relationship, loving relationship. Ya, dalam usaha kita untuk dapat mempersembahkan bakti, untuk itulah kita perlu membangun hubungan terlebih dahulu. And if someone will say we should develop love for Krishna, then one will say, oh, this is very deep tattva, high tattva, we should not go for this. Ya, kalau orang mengatakan, yang satu mengatakan, marilah kita mengembangkan cinta kasih kepada Krishna. Oh, ini adalah tatwa yang terlalu dalam. Kita tidak perlu yang itu gitu. So in Bhagavad Gita, Bhagavan Krishna saying, Janma karma chame dibbam evam jo veti tattva dektva deham punarjanma naiti maiti sawarjuna. Ya. Di dalam Bhagavad Gita, Bhagavan Sri Krishna sendiri menyatakan dalam bab 4 sloka 9, ya, janma karma chame dibbam evam yoiti tattvataha dektva deham punarjanma naiti mam eti sawarjuna. So if someone is knowing me by tattva, kalau seseorang mengerti diriku dengan tatwa, so he will never come back here again. Dia tidak akan pernah lahir lagi di sini. So one has to know the Supreme Lord in tattva. Ya, jadi karena itu seseorang hendaknya mengerti Tuhan yang Maha Esa, personalitas Tuhan yang Maha Esa secara tatwa. Is not knowing Krishna in tattva, then what he is doing, how he is serving. Kalau dia tidak mengerti Krishna secara tatwa, apa yang dapat dia lakukan? Bagaimana dia dapat melakukan pelayanan pada Krishna? So he did not understand the meaning of tattva. Jadi artinya orang itu tidak mengerti apa arti kata tatwa itu. Facebook is dangerous one. Karena itu, ya, wajah buku adalah hal yang berbahaya. Whatever one can think, he can write in the Facebook. Ya, apapun yang dipikirkan orang bisa menulisnya di Facebook. And can misguide others very Juga easily. itu juga bisa mengalihkan ya orang secara mudah. Misguide artinya masalah tuntun, membuat orang keliru. Ya. So many they say, we should understand what is soul and what is body. We should not think about the love of Krishna. Banyak juga yang mengatakan kita yang perlu tahu adalah apa itu badan, apa itu roh. Tidak perlu memikirkan tentang cinta kasih rohani pada Krishna. This is a high tattva. Itu adalah tatwa yang tinggi. But what is the meaning of understanding soul and body? Dan apa manfaatnya pula untuk mengerti perbedaan antara roh dan jiwa kalau tidak tujuannya untuk mengembangkan cinta kasih pada Krishna. If you are soul, what is your duty? Kalau anda sudah mengerti bahwa diri anda sebagai roh, apa kewajiban sang roh? If you are serving Bhagavan Krishna, the super soul, so that is the love that can develop love for Krishna, and that is highest tattva. That is the highest tattva. That why you think that you are soul? Ya, jadi kalau kita sudah mengerti bahwa diri kita sebagai roh, tujuannya adalah untuk melayani Krishna. Melayani Krishna dalam bakti artinya kita harus melayani dengan cinta kasih. Itu adalah tatwa yang sangat tinggi gitu. So they always say,
oh, this is highest tattva, the deep tattva. No need to go to that. Just we should think that we are spiritual. Jadi banyak orang berpikir juga bahwa cinta kasih rohani pada Krishna itu adalah tatwa yang tinggi, yang dalam. Jadi kita tidak perlu mengerti itu, yang perlu mengerti, kita mengerti bahwa kita ini adalah roh, kita ini bukan badan. Okay. You do your argument with Facebook? I just blockir that person. Then I upload the Srila Gurudev quote of the day. Srila Prabhupada. So Ramdan and Sudhir Krishna is the best writer in. I just follow. Tadi menyinggung tentang badan, sanggra dan paramatma. Kemarin ada yang menanyakan bahwa pada saat kita bermimpi, kita kan tidak sadar sebenarnya itu sang roh yang keluar apa bagaimana. Makanya saya tidak. When someone dream, is that the soul going out or just activity of the mind? He said, something is in mind that is coming as dream. Apa yang menjadi kesan mendalam dalam pikiran itu akan muncul dalam mimpi. Pasti orang mimpi pasti tidak sadar. That is in our mind, already in mind, that is coming in our dream. Apa yang sudah tertanam dalam pikiran itu yang akan muncul dalam mimpi. Something in material world we have realized, something is in our mind as memory is there, and it is coming as dream. Ya. Apa yang terkesan di dalam pikiran kita dan apa yang kita lihat objek di dunia material ini, kemudian pikiran di bawah sadar kita meramu itu menjadi sebuah film yang menarik dalam mimpi. And Prabhupada in one was said that once see one mountain and see the gold, and in the dream we see the mountain of gold. Prabhupada first mentioned in one book or about dream. Yeah, he experienced to see mountain and see the gold also. Then in the dream, he see in the dream the mountain gold. Mountain. Yeah, gold mountain. Round. Yeah, gold. Mountain gold like that. Mountain gold also. Gold, mass. Gold. He see the mountain is gold like that. Mountain of gold. Gold. Yeah, gold. Gold. Yeah. Gold. Ya itu Prabhupada juga pernah ada saya baca di buku beliau mengenai masalah mimpi ini. Karena secara realita kita melihat ada gunung, kita juga melihat ada emas, kemudian dalam mimpi kita melihat gunung emas gitu. Ya. Karena itu jangan terlalu percaya dengan mimpi. Ada lagi? Mumpung ada kesempatan bertanya aja. Karena lagi 2 hari kita tidak bisa bertanya lagi. Okay, thank you very much. Oke, terima kasih banyak. Semoga terima Hari Krishna. Ambil.
Kami dulu Bapak. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tidak sebanyak ini yang datang. Terus terang saya cuma nulis di Facebook dan di Nam Hatta aja. Tahu-tahu banyak yang datang. Jadi kanggoin nala kadarnya. Terima kasih banyak atas karunia. Hare Krishna.